Om Swastiastu. Terima kasih kepada Ibu Nyoman Ayulan Trisnadewi SE MSc selaku dosen pembimbing utama, kepada Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta SE AKMSI selaku dosen pembimbing pendamping, beserta Ibu Nikade Sinarwati SE MSI AK selaku dosen penelaah. Sebelumnya, perkenalkan saya Komang Rudi Kurniawan, NIM 171051089, Prodi S1 Akuntansi. Kesempatan ini saya akan mempresentasikan video proposal yang berjudul Faktor-faktor yang menentukan literasi keuangan pada mahasiswa Prodi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, adapun latar belakang mengapa saya memilih penelitian ini dikarenakan sebelumnya saya melihat bahwa peneliti sebelumnya sudah mencoba untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan. Tetapi di sini harapan yang dimaksud oleh peneliti sebelumnya itu tidak sepenuhnya menjadi acuan bagi mahasiswa dalam mengatur atau mampu mengelola keuangan secara lebih baik. Karena terdapat masalah, yaitu masalahnya masih banyak ditemukan perilaku konsumtif mahasiswa yang tidak terkendali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan. Dan juga berdasarkan hasil dari observasi atau pengamatan saya, khususnya di lingkungan sekitar kampus Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi S1 Akuntansi, masih banyak ditemui mahasiswa yang tega membohongi orang tuanya dalam membayar iuran yang kenyataannya uang iuran tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau untuk kebutuhan pribadi yang tidak seharusnya digunakan. Nah, berangkat dari itu, saya lantas memilih penelitian ini kembali dengan objek dan subjek yang berbeda, yaitu di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha pada mahasiswa Prodi S1 Akuntansi. Nah, hal ini juga didukung oleh otoritas jasa keuangan yang melakukan survei yang mengatakan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2019 itu sangat rendah, berkisar 38,03% dari seluruh total populasi masyarakat Indonesia. Nah, hal ini juga saya lakukan karena di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha masih banyak adanya produk-produk investasi yang seharusnya lebih dipahami kembali oleh mahasiswa agar tidak tergiur dalam mendapatkan keuntungan tersebut dalam jangka waktu yang pendek. Jadi di sini saya mencoba untuk membuat penelitian, yaitu faktor-faktor yang menentukan literasi keuangan pada mahasiswa Prodi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha. Dari latar belakang tersebut, maka ditemukan identifikasi masalah. Yang pertama yaitu tingkat kemampuan literasi keuangan yang rendah pada mahasiswa Prodi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha pada angkatan tahun 2017. Dan yang kedua adalah kurangnya pengetahuan dan edukasi terkait literasi keuangan pada mahasiswa Prodi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha. Pembatasan masalah. Jadi berdasarkan identifikasi masalah yang sudah saya paparkan tersebut, masalah dalam penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor yang menentukan literasi keuangan pada mahasiswa Prodi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Jadi terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, faktor apa saja yang menentukan literasi keuangan pada mahasiswa Prodi Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha, dan yang kedua adalah faktor manakah yang paling dominan dalam menentukan literasi keuangan pada mahasiswa Prodi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan literasi keuangan pada mahasiswa Prodi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha, dan yang kedua adalah untuk mengetahui faktor manakah yang paling dominan dalam menentukan literasi keuangan pada mahasiswa Prodi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha. Manfaat hasil penelitian. Manfaat secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam peningkatan literasi keuangan khususnya pada Prodi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha, dan manfaat secara praktis itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian terkait literasi keuangan pada Prodi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha. Yaitu kajian teori. Nah, grand teori atau teori utama yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu adalah perilaku keuangan. Nah, menurut Knopfsinger pada tahun 2001,
mendefinisikan bahwa perilaku keuangan yaitu mempelajari bagaimana manusia secara aktual berperilaku dalam sebuah penentuan keuangan atau financial setting, khususnya mempelajari bagaimana psikologi mempengaruhi keputusan keuangan perusahaan dan pasar keuangan. Nah, diharapkan dengan teori ini mampu menjawab atas permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Tentang kajian teori literasi keuangan. Nah, literasi keuangan yaitu suatu pengetahuan tentang keuangan itu sendiri, di mana suatu individu dapat mengelola keuangannya. Hal ini diungkapkan oleh Kumar dan kawan-kawan pada tahun 2017 di dalam jurnalnya. Dan faktor yang mempengaruhi literasi keuangan menurut OJK pada tahun 2017 adalah yang pertama adalah tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan pendapatan. Jadi berangkat dari pengertian dan faktor-faktor yang sudah dijelaskan oleh beberapa pihak yang berwenang, itu saya pelajari dan saya memuat variabel-variabel tersebut. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang menentukan literasi keuangan. Jadi ada teori dari Lusardi dan kawan-kawan dalam Imawati dan kawan-kawan pada tahun 2016 bahwa ada 3 hal yang memberikan pengaruh terhadap kemampuan literasi keuangan, yaitu yang pertama sosiodemografi, yang kedua latar belakang keluarga, dan yang ketiga adalah kelompok pertemanan. Nah, sosiodemografi adalah adanya perbedaan kepahaman antara laki-laki dan perempuan terkait dengan literasi keuangan. Dianggap bahwa laki-laki lebih memiliki literasi keuangan yang baik dibandingkan dengan perempuan. Nah, latar belakang keluarga itu pada konsep ini adalah pendidikan seorang ibu atau keluarga yang orang tuanya, khususnya ibunya, merupakan lulusan yang berpendidikan lebih tinggi atau di perguruan tinggi, itu lebih bisa memberikan edukasi tentang literasi keuangan kepada anaknya lebih baik. Jadi latar belakang keluarga juga ikut serta dalam mempengaruhi literasi keuangan. Dan yang ketiga adalah kelompok pertemanan, yaitu bagaimana pengaruh dari teman itu mampu untuk bisa meningkatkan atau menurunkan literasi keuangan pada seorang individu. Tujuan literasi keuangan. Menurut Lusari dan Mitchell tahun 2007, literasi keuangan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Dalam arti dengan adanya pengajaran literasi keuangan, maka diharapkan mahasiswa mampu untuk mengelola maupun merencanakan keuangannya dengan baik, karena literasi keuangan itu sendiri adalah bagaimana suatu individu tersebut bisa bijaksana dan lebih paham arti dari mengelola keuangan itu sendiri demi mensejahterakan kehidupannya di masa yang akan datang. Yaitu kerangka pemikiran. Jadi di sini dari teori-teori yang sudah ada, maka di sini saya membentuk 10 variabel X, yaitu yang pertama adalah jenis kelamin, strata pendidikan, ruang lingkup pertemanan, strata sosial, lingkungan, pola pikir individu, pola asuh orang tua, uang saku, pekerjaan orang tua, dan yang terakhir pengaruh teman. Apakah nanti akan menentukan literasi keuangan atau tidak? Penelitian yang relevan. Jadi di sini terdapat beberapa peneliti terdahulu, yaitu yang pertama adalah Krisna Herawati pada tahun 2017 yang judulnya yaitu tingkat literasi keuangan mahasiswa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan hasil penelitian menunjukkan hanya gender yang berpengaruh secara signifikan terhadap literasi keuangan, sedangkan variabel lainnya usia, pekerjaan, dan penghasilan orang tua tidak berpengaruh. Nah, peneliti selanjutnya juga Nurhab pada tahun 2018 yang dengan judul yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi literasi finansial mahasiswa. Dengan hasil penelitian bahwa analisis faktor terhadap 17 variabel indikator menghasilkan 5 faktor pembentuk, yaitu faktor manajemen yang pertama, yang kedua faktor pendapatan, dan yang ketiga faktor penganggaran, yang keempat faktor pendidikan, dan yang kelima faktor perencanaan. Dilakukan oleh Suryanto dan Rasmini pada tahun 2018 dengan judul Analisis Literasi Keuangan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Dengan hasil penelitian bahwa hasil tersebut menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi literasi keuangan UMKM di tingkat Kota Bandung yaitu usia, tingkat pendidikan formal, dan pendapatan usaha yang berpengaruh secara simultan. Nah, penelitian dilakukan oleh Soleh juga dengan judul pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Pamulang. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi keuangan terhadap perilaku keuangan mahasiswa semester 7 pendidikan ekonomi Universitas Pamulang tahun akademik 2019-2020. Dan peneliti terakhir yaitu Upadana pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan dan Perilaku Keuangan terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa. Dengan hasil
yang menyatakan bahwa literasi keuangan dan perilaku keuangan berpengaruh secara positif terhadap literasi keuangan itu sendiri. Nah, yang pertama adalah rancangan penelitian. Jadi jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan menggunakan analisis faktor sebagai teknik analisisnya. Rancangan penelitian dengan judul Faktor-faktor yang menentukan literasi keuangan pada mahasiswa prodi S1 akuntansi di Universitas Indonesia pada angkatan tahun 2017. Nah, di sini saya memiliki beberapa variabel hasil kerangka pemikiran. Yang pertama ada jenis kelamin, serta pendidikan, ruang lingkup, pertemanan, serta sosial, lingkungan, pola pikir individu, pola asuh orang tua, uang saku, dan pekerjaan orang tua, dan yang terakhir adalah pengaruh teman. Nah, di sini menggunakan teknik analisis yaitu analisis faktor. Yang pertama adalah merumuskan masalah terlebih dahulu. Selanjutnya adalah analisis statistik deskriptif. Yang ketiga membuat metrik korelasi. Dan selanjutnya adalah menentukan jumlah faktor. Yang kelima menentukan rotasi faktor. Dan yang keenam adalah interpretasi faktor atau mendeskripsikan faktor-faktor yang sudah terbentuk dari hasil analisis statistika yang sudah dilakukan. Nah, kesimpulannya didapatkanlah jawaban atas rumusan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya adalah lokasi dan waktu penelitian. Penelitian yang dilakukan penting untuk menentukan lokasi dan waktu penelitian yang akan dilakukan. Adapun lokasi atau tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Universitas Pendidikan Indonesia, program studi akuntansi S1. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kuantitatif dengan desain penelitian yaitu deskriptif, kuantitatif dengan teknik analisis yaitu berupa analisis faktor. Nah, datanya di sini ada dua, yaitu data primer, yaitu sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan data primer yang dikumpulkan berupa jawaban dari responden atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner penelitian yang disusun. Terus juga ada data sekunder, yaitu sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti berupa laporan keuangan atau lainnya dokumen. Nah, dari penelitian ini data sekundernya adalah informasi mengenai jumlah populasi yang ada pada mahasiswa prodi S1 akuntansi pada angkatan tahun 2017. Terus yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Nah, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian ditarik kesimpulannya satu populasi bukan hanya orang tapi juga objek dan benda-benda. Jadi dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh mahasiswa prodi S1 akuntansi, dan sampel adalah dilakukan dengan teknik rumus Slovin yang sudah dipaparkan di dalam proposal yang sudah saya buat. Selanjutnya itulah sampel penelitian. Jadi menurut Sugiono pada tahun 2013, sampel adalah bagian dari jumlah populasi dengan karakteristik yang dimiliki. Nah, dalam hal ini sampel itu digunakan yaitu pada mahasiswa prodi S1 akuntansi tahun 2017 dengan metode acak, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Terus selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang menjelaskan tentang bagaimana variabel yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian demikian yang dapat saya sampaikan dalam video tersebut. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.